Apa tadi ada yang udah tahu? Aturan sederhana di rumah dan di sekolah. Ya, contohnya ada yang tahu aturan sederhana di rumah dulu. Kalau itu sebenarnya bukan aturan. Soalnya kan itu ada ibu. Itu kewajiban. Kalau misalnya aturan sederhana di rumah bukan kayak bicara dengan sopan. Main layang-layang, main HP. Jangan tua. Ini termasuk aturan tidak? Iya. Terus contoh lain? Bantu orang tua boleh. Iya, termasuk. Terus? Patuh terhadap orang tua. Iya, sama. Terus kayak buang sampah pada tempatnya. Termasuk tidak? Tidak termasuk. Jangan makan di kelas ya. Ibu mau nanya, apakah ada yang tahu apa itu aturan? Aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ya, betul. Tadi ibu udah ngasih contoh. Kalau misalnya bicara dengan sopan, itu tidak tertulis ya. Ya, kalau misalnya yang tertulis, contohnya gimana? Kalau di rumah nih, Membantu orang tua. membantu orang tua juga termasuk tidak tertulis. Yang tertulis contohnya, bikin jadwal harian, bangun harus jam 5, bangun jam 5, sarapan. Membereskan kamar. Mandi sendiri. Terus sekolah. Dan lain-lain. Ini yang tertulis ini kalau misalnya biasanya ada yang bikin jadwal di rumah. Kalau di sekolah gimana sih? Upacara setiap hari. Ya, upacara termasuk. Sama dengan kantor. Ya. Bicara sopan terhadap ibu. Ya, itu yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis biasanya ada tanda tertulis. Kalau kan, ada kan? Pasti ada tanda tertulis. Itu termasuk aturan yang Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan aturan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu minta kalian bisa dan paham tentang apa? Iya, aturan dalam sehari-hari. Terus yang kedua, menyebutkan manfaat mentaati peraturan di rumah. Manfaatnya apa sih kita mentaati peraturan di rumah? Jadi kalau misalnya nih mentaati peraturan di rumah, ini kita taati. Jadi manfaatnya apa? Jadi hidup disiplin. Terus ada juga diagram. Terus aturan di rumah, misalnya ibu bilang nggak boleh kawin sama adiknya. Kalau misalnya ditaati, jadi gimana? Hidup jadi tahu ya kalau manfaatnya itu apa. Yang ketiga, menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan tugas sendiri.
diagramnya itu sebenarnya yang bisa saya kasih ini saya kasihkan contoh satu dulu. Boleh diperhatikan di sini dulu. Tadi Ibu ada membahas aturan di rumah. Tata tertib di rumah adalah tata peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Mematuhi tata tertib akan melatih hidup menjadi tanggung jawab. Contoh tata tertib di rumah. Bilang tadi bangun jam 5, merapikan tempat tidur, meminta izin ketika bepergian. Ada yang pergi nggak bilang ke orang tuanya nggak? Ada hari, Oh iya. ada banyak Kalau misalnya mau main ada yang asal main nggak bilang? hari Senin, satu. Ada yang nggak bilang? Ada. Nggak boleh lagi ya. Jadi kalau mau kemana-mana harus bilang. Jadi orang tuanya tidak apa? Tidak khawatir. Hari Senin. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Ada yang kayak gitu? Ada yang makan langsung pergi? Ada kali? Terus ketika bermain tidak boleh lupa waktu. Ada yang lupa waktu kalau main? Harus tahu waktu jam 3 pulang. Oh, kalau misalnya masih ada latihan bola, besok pulang jam berapa? Jam 5 baru pulang. Tapi orang tuanya tahu. Kalau tahu nggak apa-apa. 9 malam. Ada yang di atas jam 9 malam kalau tidur? Udah pulang? Oh ya. Terus? Jam berapa? Ngapain? Di hari Senin, Nonton apa jam 12 malam? bagian HP. ini
dengerin kan? Nah, terus apa sih makhluk hidup? Apa sih makhluk hidup? Makhluk hidup ya yang hidup, ya nggak? Contohnya? Contohnya manusia. Manusia makhluk hidup bukan? Membutuhkan makan bukan enggak? Berkembang biak enggak? Terus selain manusia? Hewan. Hewan juga berkembang biak enggak? Makan enggak dia? Selain hewan? Tumbuhan, ya tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak enggak? Bergerak enggak dia? Iya, kan Ada lagi selain itu? Nggak ada lagi. Bilang juga. Tugasnya itu kasih tugas dulu. Buat daftar aturan di rumah. Aturan misalnya contoh yang ibu jelaskan tadi. Buat masing-masing ya. Yang udah boleh dikumpulin. Berarti kayak di rumah kita masing-masing. Iya. Jadi pasti Pakai kertas sumber kah, Bu? boleh. Jadi beda-beda kan semuanya. Soalnya boleh di atas, boleh di bawah, atau kalian gambar diagram ya kan, piktogramnya dulu. Ada yang belum paham? Belum. Tulis aturan di ini aturan semua harus taati. Baju dikeluarkan. Aturan di rumah, di sekolah, di bawah itu beda-beda. Kalau aturan di kelas, contohnya guru menjelaskan nggak boleh main di belakang kayak gini. Jadi harusnya guru menjelaskan semua harus didengerin aturan di kelas. Nggak boleh panjang-panjang, hitam-hitam. Kalau misalnya dia punya BPA sama mamanya, cara menunjukkan. Coba jangan juga. Seperti apa, Bu? Menyediakan tempat apa aja?
tidak pergi ke bioskop untuk menonton film baru. Terdapat 2 antrian. Di sebelah kanan ada 104 orang. Di sebelah kiri ada 90 orang. Berapa banyak orang yang mengantri? Silakan buka buku bahasa Inggris. Ayo, lagi selanjutnya. Ibu membeli 350 kilo tabung gas. Dipakai 200 kilo tabung gas. Berapa sisa tabung gas ibu? 150. Ayo, ya. Ini pengurangan lagi. Udah siap? Pak Yazid memesan 60 botol madu asli di Cirebon untuk dijual. Lalu terjual 28 botol. Berapa sisa botol madu Pak Yazid? Adik soal ibu dengar nggak? Berapa? 32. Soalnya tadi kan 60 dikurang 28. Coba maju. Ayo. Coba hitung penurunan gimana? Adik. Oke, gimana caranya? Gak apa masalah. Ibu juga siapa tahu ibu yang salah. Ayo jawab maju. Ayo. Pakai bukunya apa? Temannya ada yang nggak paham kayaknya. Pakai buku aja ya. Ayo. Masa pengurangan materi bisa? Kan dipinjemin 1 maunya. Ya, ini 1. Ya. Bener nggak jawaban temennya? Yang jawab tadi 19, 40, 28. Itu dari mana dapetnya? Itu ada Oke deh, ya harus 1 lagi. Pinter matematika. Dengerin ibu ya. Nah, ini Kak Bella memesan materi tentang kesehatan 80 berkenaan botol jus. Lalu ada terjual apa itu Raga? 47. Badannya Jadi makanya di bawah berapa itu? sisa berapa botol jus? 3
aktivitas kita sehari-hari. Kalau badan kita tidak sehat, kita sekolah itu Udah. aktivitas belajar. Udah. Tubuh yang tidak sehat itu mengantuk pagi-pagi, 70 dikurang 33. menguap-nguap di jam pelajaran pagi-pagi. Udah, nomor 2. Udah. Ya, jika kamu sehat, 70 dikurang 33. dalam belajar Nomor 2. atau aktivitas yang lain. 80 dikurang 32. 80. Dikurang 32. Coba kita belajar hidup lebih sehat. Caranya. Udah. Pola hidup dijaga. Pola bermain. Tidur malam. Nomor 3, 76 dikurang 12. Itu dimulai dari jam 9. Itu 12 kan, Bu? Iya. Ya. Di atas jam 9 itu udah termasuk Dikurang lewat 12. dari jam tidurnya. Jam 9 tidur. Ini kok nggak tulis di Udah. Yang agama Nomor Muslim, 4. sholat subuh, 40 dikurang 32. Jangan mandi, sarapan, boleh sambil nonton TV, dan setengah tujuh berangkat sekolah. Nah, dimulai dari seperti itu. Dah. Itu jangan tulis balik. Ya, nih saya kasih 90 dikurang 44. saya kasih rahasia. Iya, kurang semua ya. Ayo. Walaupun Yakin boleh ditulis. jalan 90 dikurang 44. hidup sehat, hai, Ayo yakin tulis lagi. Boleh kalau misalnya mana kan kalau kurang pinjam. Oh, jumlahan baru jam 4. 9. Ya. Udah baca tidur mulai dari jam 9. Bangun setengah 5. Setengah 5 sholat. Yang non muslim bangun tidur berdoa. Belajar jam 5 sampai setengah 6. Ya. Belajar dari jam 5 sampai jam setengah 6. Belajarnya apa? Belajar untuk materi besok. Contohnya besok hari Kamis. Mata pelajaran apa hari Kamis? Algebra sama? Nah, pelajaran itu algebra sama matematika itu dipelajari. Kira-kira apa? Yang belum dipaham pelajari. Pakai yang setengah mandi. Di 8 aja. Ya, setengah mandi. Jangan sarapan. Jadi kalau ada 8 aja depannya nggak perlu tulis. Sarapan sambil nonton TV sambil makan boleh. Ya, pakai jam setengah 7 berangkat sekolah. Nanti pulang sekolah, ganti baju, cuci tangan, makan, kerja. Sebentar, habis itu bangun di atas, aktivitas lagi. Seperti itu terus kegiatan. Intinya kita tidur itu cukup, satu tidur itu cukup. Kalau seseorang kurang tidur itu rasa di badan itu tidak enak. Yang pertama lemas, yang kedua mengantuk, yang ketiga malas beraktivitas. Coba kalau orang yang sedang mengantuk itu disuruh lama-lama kepala pengen lari, tidak makan. Coba kalau badan kita yang sehat, aktivitas itu nah, di bab 8 ini juga manfaat kesehatan tenaga tubuh. Minum air putih. Daripada minum
mempelajari